Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Igasari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Kali ini saya ditugaskan oleh dosen pengampu saya, ialah Ibu Almistari, untuk menjelaskan sepengetahuan tentang TIK, di mana TIK ialah teknologi informasi dan komunikasi. Dalam mind map yang telah saya buat, di dalam TIK banyak sekali penjabarannya. Pertama, itu ada tujuannya, ya. Yang kedua itu TIK menurut para ahli. Nah, di sini saya mengambil dua nama para ahli. Yang ketiga itu ada dampak dari TIK itu sendiri. Dan yang keempat ada jenis-jenis. Dan yang kelima itu ialah fungsi dari TIK sendiri. Kita jelaskan ke... Nah, alangkah baiknya kita definisikan dulu ya, tak kenal maka tak sayang. Definisi dari TIK ialah, nah, menurut Bapak Henkel namanya, seperangkat alat yang membantu kita bekerja dengan mendapatkan informasi dan dapat melakukan tugas yang berhubungan dengan proses informasi tersebut. Nah, kata Bapak Henkel ini, TIK itu ialah seputar tentang informasi yang memudahkan manusia, katanya. Terus ada lagi menurut Bapak William Sawyer, katanya, apa itu TIK? Nah, TIK katanya membantu mendapatkan data. Membantu mendapatkan data. Itu kata menurut para ahli ya, definisi dari TIK. Nah, segala sesuatu pasti ada tujuannya, sama dengan TIK. TIK ini memiliki tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama ialah memecahkan suatu masalah. So pasti. Yang kedua, membuka kreativitas, katanya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Dan yang keempat, memudahkan melakukan pekerjaan. Wah, ya memang benar sekali. Itu tujuannya. Nanti tujuan ini berkaitan dengan manfaat. Nah, ada juga manfaat dari TIK tersebut. Mana Ais manfaatnya? Banyak sekali manfaat sama dengan fungsi ya. Nih, ada fungsinya di sini. Fungsinya itu mulai dari mengolah, memproses data masuk yang diterima untuk menjadi suatu informasi. Oke. Yang kedua, menangkap informasi. Oke. Yang ketiga, menghasilkan informasi. Yang keempat, merekam informasi. Dan yang kelima, mengirim data dari satu fasilitas ke tempat fasilitas yang lain. Seperti itu. Nah, di dalam TIK ini tuh ada dampaknya, teman-teman. Ya, dalam TIK itu ada dampaknya. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kenapa ada dua dampak ini? Ya, segala sesuatu pasti ada dampaknya, ada positif negatifnya. Bagaimana dengan TIK ini? Apakah dampak positifnya dan apakah dampak negatifnya gitu ya? Dampak positifnya seperti yang saya bilang tadi, sesuai dengan manfaatnya ya. Yang pertama, membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi. Yang kedua, mempermudah pembisnis. Gimana bukan contohnya saja? Kita sebagai manusia sebagai mahasiswa lebih mudah mendapatkan informasi dari TIK itu sendiri. Dari apa? Dari HP, ya kan? Di dalam HP banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu sistem informasi itu sendiri, terus mempermudah pembisnis. Nah, lewat teknologi informasi komunikasi ini, pembisnis bisa bekerja tanpa harus bertemu langsung dengan orang tersebut. Contohnya aja banyak banget aplikasinya kan. Ada Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain sebagainya. Maaf, itu dampak positifnya. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Nah, kalau kita nggak bisa mengontrol ini akan terjerumus. Yang pertama, membuat manusia menjadi malas gerak dan beraktivitas karena asik menggunakan teknologi tersebut. Ya, kita nih kalau ada HP, ada teknologi yang baru gitu, ya jangan malas-malesan, pintar mengkondisikannya seperti itu. Oke? Yang terakhir itu ada jenis-jenis TIK itu sendiri. Ada dua. Pertama media cetak, yang kedua media elektronik. Media cetak apa aja? Banyak banget, sudah saya jabarkan di sini. Ada surat kabar, majalah, tabloid, koran dan lain-lain sebagainya.
Dan media elektronik ada komputer, radio, handphone pastinya, laptop sekarang yang sudah canggih juga, netbook dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin cukup di sinilah penjelasan dari saya. Amat yang dapat yang saya sampaikan ialah gunakanlah teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan Anda. Jangan sempat ketergantungan, pintar-pintar menggunakannya. Terima kasih.